Mulai video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mendesain filter FIR. Jadi, kalau kita ingat sebelumnya, kita selalu sudah belajar bagaimana kita mendesain filter IIR. Jadi, filter IIR kita hitung dengan transformasi bilinear, dengan pole zero placement, dan dengan impulse invariant kita bisa dapat transfer functionnya. Kalau Anda sudah dapat transfer functionnya, Anda bisa hitung YN kalau Anda tahu XN. Itu semua sudah dilakukan untuk filter IIR. Nah, sekarang kita akan masuk ke filter FIR. Nah, beberapa dasar yang akan saya berikan di sini. Pertama adalah filter FIR itu cuma punya input saja, dia tidak punya transfer function. Karena bentuknya seperti ini, saya sudah jelaskan di depan, dia tidak punya feedback. Karena dia tidak punya feedback, maka filter ini akan selalu stabil. Sedangkan filter IIR, karena ada feedback, ada penyebut di sini, maka ada kemungkinan tidak stabil. Yang kedua adalah filter IIR itu punya respon frekuensi. Kalau mau ditandingi oleh filter FIR, maka filter FIR harus menggunakan orde yang tinggi, orde 40-an, 50-an, baru bisa tandingi filter IIR yang ordenya mungkin 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Jadi ini memerlukan orde besar, yang ini memerlukan orde yang kecil, ini bisa tidak stabil, ini bisa stabil. Nah, sebelum kita memasuk untuk belajar lebih detail, saya akan menunjukkan dulu sedikit beberapa konsep untuk Anda tahu untuk memakai filter FIR di tool seperti Octave atau di MATLAB. Nah, ini saya punya contoh di sini ya. Ini saya punya filter IIR yang sudah ada. Ini kita dapat dari mana? Anda masih ingat kita pakai perintah ini ya. Jadi misalnya Butterworth, orde 2 dan sebagainya. Kemudian kalau kita enter, dia akan kasih koefisien B dan koefisien A. Koefisien B ini 0,20657 itu yang ini, dan seterusnya. Jadi ini adalah koefisien B, ini adalah A, seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu B dan A, maka kalau kita punya input X, kita mau dapat output, kita pakai perintah, kalau di MATLAB atau di Octave, perintahnya filter. B, koefisien B kita berikan, A kita berikan, inputnya X, kita dapat output Y. Nah, sekarang bagaimana kalau di FIR? Ini salah satu contoh. Kalau di sini pakai butter, kita pakai perintah FIR1. Anda tidak usah pikirkan dulu itu, nanti saya ajarkan kemudian. Misalnya saya minta orde 3, cut off-nya di 3000 dari frekuensi sampling 10.000, ini setengah frekuensi sampling gitu ya. Maka saya dapat H-nya seperti ini, saya tulis di sini. Nah, kalau saya sudah dapat H dan saya punya input X misalnya, bagaimana caranya saya pakai perintah seperti ini? Apakah ini kan cuma ada H, sini B dan A, bagaimana caranya? Nah, ini akan saya jelaskan dalam video ini. Jadi Anda ingat kalau Anda sudah punya H seperti ini kan kita bisa tulis persamaan YN. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau Anda masih belum tahu Anda lihat di video-video sebelumnya. Saya tulis lagi ya. Saya tulis dalam 3 angka belakang koma aja. Jadi 0,006 XN tambah 0,493 XN min 1 tambah yang ini 0,493 XN min 2 tambah yang terakhir 0,006 XN min 3. Ini Anda sudah tahu. Nah, ini kalau saya transfer kembali dari N ke Z, Anda ingat N jadi YZ sama dengan ini jadi 0,06 XZ. Kemudian yang ini jadi 0,493 XN min 1 akan menjadi XZ kali Z pangkat min 1 gitu ya. Anda ingat ini dulu pernah 493, ini akan jadi XZ Z pangkat min 2, dan ini akan jadi 0,06 XZ Z pangkat min 3. Kemudian kalau XZ-nya saya keluarkan semua akan jadi YZ sama dengan XZ dikali 0,06 gitu ya. 0,006 plus 0,493 Z pangkat min 1 plus 0,493 Z pangkat min 2 plus 0,006 Z pangkat minus 3. Gitu ya. Nah, ini kalau saya buat jadi YZ bagi XZ, di mana ini sama dengan HZ, maka jadi tinggal ini 0,006 plus 0,493 Z pangkat min 1
plus 0,493 Z pangkat min 2 plus 0,006 Z pangkat min 3. Nah, ini saya bisa buat per gitu ya, 1. Anda kalau lihat persamaan ini setara dengan persamaan ini. Jadi yang ini adalah B, yang ini adalah A. Anda lihat koefisien-koefisien ini, koefisien dari H ternyata sama dengan koefisien B. Maka kalau kita pakai filter IR, ketika kita akan pakai, maka kita akan pakai perintah, saya tulis pakai warna lain saja. Perintah yang ini tadi kita bisa pakai di sini, jadi Y sama dengan filter B adalah sama dengan H, berarti H, A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian inputnya X misalnya. Jadi perintahnya sama, tapi di sini jadi H, 1. Ini selalu 1, kenapa? Karena kalau filter FIR pasti penyebutnya 1. Jadi beginilah caranya kita pakai. Ini yang ingin saya jelaskan dalam video ini. Kalau di filter IR kita pakai filter B, A, X. Kalau di sini filter H, 1, X. Nah, kadang-kadang ketika orang buat filter FIR, orang pakai di sini sudah pakai B, gitu ya. Maka ini B nanti jadinya B, 1, X. Itu yang ingin saya jelaskan di sini. Jadi sebagai contoh, kalau kita kerjakan di Octave, maka misalnya saya punya sinyal seperti ini. Ya, saya punya sinyal X seperti itu. Kemudian saya buat filter saya. Ini saya pakai FIR1, Anda belum tahu itu apa. Anda ikuti saja dulu. Kemudian saya mau memfilter sinyal X ini, jadi outputnya jadi Y. Maka saya pakai perintah. Nah, ini bukan B, A, tapi H, 1. Kenapa H? Karena H itu menempati tempatnya B dan penyebutnya 1, seperti itu. Maka waktu saya enter, saya sudah memfilter X menjadi Y dengan filter yang saya buat itu. Nah, kadang-kadang orang ketika buat filter ini, orang tidak sebut H, tapi orang langsung sebut ini sebagai B. Nah, kalau Anda sebut sebagai B, maka waktu itu Anda pakai filter, Anda pakai bukan H, 1, tapi B, 1. Demikianlah penjelasan saya pengantar awal untuk Anda bisa tahu cara memakai perintah filter untuk IR dan untuk FIR bagaimana. Kemudian kita akan masuk dalam video selanjutnya tentang bagaimana kita mendesain filter FIR.